Shalom, selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Romai dalam saat teduh pada pagi hari ini, hari Rabu 28 Mei 2025. Adik-adik, Kak Romai sangat senang sekali adik-adik karena masih bisa dapat bertemu dengan adik-adik dalam saat teduh pada pagi hari ini. Adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami waktu, masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu, berdoa bersama-sama Tuhan sebelum kami memulai hari kami pada pagi hari ini. Tuhan, pimpin kami Tuhan, berikan kami hikmat ketika kami nanti akan membaca firman-Mu, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah serupa tak sama. Sekali lagi, serupa tak sama. Maksudnya apa ya? Yuk, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 28 ayat 10 sampai ayat 11. Yeremia 28 ayat 10 sampai ayat 17. Begini firman Tuhan. Lalu Nabi Hanaya mengambil gandar itu dari tengkuk Nabi Yeremia dan mematahkannya. Berkatalah Hanaya di depan mata seluruh rakyat, beginilah firman Tuhan. Seperti inilah akan kupatahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel dari tengkuk segala bangsa dalam 2 tahun ini. Namun Nabi Yeremia pergi dari sana. Sesudah Nabi Hanaya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah dan katakan kepada Hanaya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh di atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Bahkan binatang-binatang liar pun telah kuserahkan kepadanya. Lalu kata Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya, dengarkanlah hai Hanaya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengusir engkau dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah memberitakan pemberontakan terhadap Tuhan. Ayat yang terakhir, Nabi Hanaya pun mati pada tahun itu juga di bulan ke-7. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Hanaya menubuatkan bahwa dalam 2 tahun Tuhan akan membebaskan orang Israel dari pembuangan di Babel. Raja Yehuda dan semua orang buangan akan kembali dari Babel. Nabi Yeremia pun senang adik-adik jika nubuat itu benar, karena ia juga peduli pada orang-orang Yehuda. Namun sayangnya adik-adik, nubuat Hanaya itu tidak berasal dari Tuhan. Hanaya berdusta adik-adik.
Adik-adik, memang kadang tidak mudah ya membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan jika kita hanya mengandalkan pikiran kita saja atau mengandalkan pengetahuan kita saja untuk memilih apa yang harus kita lakukan, kita bisa saja salah dalam melangkah, adik-adik. Kita bisa saja salah dalam bertindak. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita tidak salah dalam bertindak? Ya, dengan rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Dengan kita rajin membaca Alkitab, adik-adik, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Agar kita makin tahu hal-hal baik yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Karena adik-adik, firman Tuhan pasti menolong kita untuk memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan, jika hari ini kami ditegur melalui firman yang kami baca dan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami untuk tetap rajin membaca firman-Mu, tetap rajin mendengarkan firman Tuhan, dan kami rajin dalam berdoa agar kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Agar kami tidak salah dalam melangkah ya Tuhan, dan agar kami tidak salah dalam bertindak. Tuhan, berkati kedua orang tua kami dalam beraktivitas, dalam bekerja, dan berikan mereka kesabaran Tuhan dalam mendidik kami anak-anaknya. Tuhan juga memberkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam lemah tubuh atau dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka, menolong mereka ya Tuhan, berkati obat yang dipakai, dan berkati juga kedua orang tuanya yang mendampinginya, dan berikan kesabaran juga ya Tuhan. Tuhan berkati kami juga Tuhan dalam melakukan aktivitas kami, melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye adik-adik, shalom, sampai bertemu dalam saat teduh berikutnya. Bye.